Oke, baik-baik. Kita siap Nah, mendengarkan, itu Pak. bisa setelahnya. Oke, berarti gini aja, kalau misalkan pas penyampaian materi peserta ada yang ingin bertanya gitu, nanti bisa dituliskan aja pertanyaannya di kolom chat, nanti kita akan bacakan satu-satu gitu ya. Oke. Nah, kemudian sebelumnya nih udah pada tahu belum nih, udah pada kenal belum nih sama Pak Sigit, Bapak Ibu? Mana nih yang pada di mute semua ya? Boleh dong dibuka dulu, kan belum mulai. Udah ada yang kenal Pak Sigit belum nih, Bapak Ibu? Sudah. Mbak Utari mungkin udah kenal belum ya sama Pak Sigit? Oke. Halo Mbak Tari, sehat? Halo, tes. Halo, kita udah dengar suaranya Mbak Tari. Belum kenal dengan Pak Sigit, kenalan dulu boleh, Pak? Boleh dong. Boleh, saya open profile. Open profile. Oke. Jadi just information aja ya, sedikit singkat biografinya beliau ini. Pak Sigit Hadiawan ya nama panjangnya. Jadi udah 12 tahun berpengalaman untuk di bidang komben khususnya, kemudian total reward di bidang oil and gas sektor ya. Awalnya lama juga di Chevron ya Pak ya, Chevron Indonesia 8 tahun saya lihat di LinkedIn-nya. Kemudian untuk yang sekarang Pak Sigit itu menjabat sebagai Total Reward Analyst di Qatar Petroleum ya, di Doha gitu. Nah, karena emang specialty-nya ini beliau di komben, remunerasi, reward, dan reward policy, sesuai dengan topik kita malam ini ya Bapak Ibu. Jadi adaptive reward strategy in new normal gitu ya. Karena dalam kondisi new normal ini perusahaan tidak hanya perlu mengadaptasi way of working mereka, tapi juga perlu tahu gimana sih strategi rewardnya, komponennya, komposisinya, reward strategi itu seperti apa gitu kan ya. Nah, nanti mungkin Pak Sigit bisa banyak sharing mungkin perbedaan juga reward strategi di luar negeri dan di Indonesia nanti seperti apa gitu ya. Gitu aja sih. Mungkin waktu dan tempat bisa saya serahkan untuk Pak Sigit. Silahkan, the stage is yours. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia Barat dan Tengah Timur. Kalau di sini masih jam 3 sore, jadi masih asar. Waktu asar. Salam dari Doha, salam kenal semuanya. Nama saya Sigit Nur Hadiawan, tapi sudah disebutkan oleh Mbak Ayu, biasa dipanggil Sigit. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada seluruh pihak yang terlibat dalam sharing session ini, dari OneSR tentunya memberikan kesempatan untuk bersharing di bidang Total Rewards. Ada Coach Denny, Mas Denny, Mbak Irma, Mbak Ayu sebagai moderator, dan yang lain-lain, semua steering komite, kemudian dari TIKMI, Mbak Meti, dan kawan-kawan memberikan platform ini untuk bisa sharing bersama, kemudian juga kepada kawan-kawan yang sudah mengikuti sesi ini. Sebelumnya, mungkin tadi rule of thumb sudah disampaikan, jadi untuk sharing ini saya sampaikan informal saja, karena topiknya kalau didetailkan itu cukup jelimet gitu ya. Memang harus banyak hitung-hitungannya, tapi kita bawa santai aja, dan saya akan men-share secara umum dari tentang total rewards ini apa aja, kemudian strategi nanti akan bertahap saya sampaikan agendanya, kemudian nanti feel free, nanti kalau ada pertanyaan bisa tadi disampaikan di kolom chat ataupun nanti bisa langsung. Untuk mungkin memahami konteks, nanti mungkin kita berinteraksi dalam sesi tanya jawabnya, itu ya kira-kira. Oke, saya akan share dulu screen-nya. Share screen ya. Sudah kelihatan? Sudah ya Mbak Ayu? Kelihatan. Sudah, Pak. Oke, sip. Suara saya jelas ya? Cukup jelas.
Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sesuai dengan topik yang dipilih, memang adaptive reward strategy. Jadi, memang saya tadi sudah disebutkan, saya berkarir banyak di Total Rewards. Sebenarnya punya cita-cita untuk berkarir di bidang lainnya, tapi kebetulan susah bergerak, banyak di-assign ke situ terus. Kemudian juga dapat offer lanjutan ke sini ya di bidang itu lagi. Jadi, walhasil ya jadi spesialis lah di bidang reward ini. Memang cukup menarik tantangannya karena kita bicara kalau dalam saat ini sangat kritikal yaitu masalah personal cost, dan banyak personal cost atau biaya personal di drive dari komponen compensation and benefits yang itu mungkin jumlahnya bisa 60-80% ya dari seluruh total personal cost yang ada. Nanti akan kita breakdown. Kemudian bagaimana kita harus beradaptasi dengan kondisi mau disebut new normal, kayak mau disebut sekarang kalau nggak salah kemarin diganti-ganti ya istilahnya. Jadi di Indonesia itu yang tadinya menjadi suspek atau apa gitu. Jadi istilahnya berganti juga. Jadi tapi itu adalah di mana nanti perusahaan harus beradaptasi dengan segala hal yang harus sebagai precautionary measurement atau adaptasi di bidang hygiene atau kesehatan yang harus kita ikuti protokolnya, gitu. Termasuk pengaturan work from home dan lain-lain. Nah, bagaimana kita harus mengadjust hal tersebut terkait dengan rewards-nya. Itu yang akan kita sampaikan. Saya live dari Doha, jadi memang saya bekerja di Qatar Petroleum sudah hampir 2 tahun ini. Agenda kita untuk sore hari ini yaitu yang pertama tentunya kita harus bicara bisnisnya dulu, karena bicara bisnis berarti bicara HR strateginya, kemudian baru bicara reward-nya. Tidak pernah kita bicara bagaimana untuk menggaji employee tanpa tahu konteks bisnisnya, tanpa tahu konteks HR-nya secara keseluruhan. Nah, itu harus di-link dari sana, nanti akan kita jelaskan. Kemudian bagaimana employee connection dengan dan needs-nya yang perlu kita ketahui agar program-program kita tepat sasaran. Jadi jangan sampai needs-nya apa, butuhnya apa, kita berikan apa, nggak nyambung gitu. Jaka sembung ya, nggak nyambung gitu. Jadi itu yang perlu kita ketahui. Kemudian juga yang ketiga, nah bicara, jadi kita bawa dari konteks besar, kemudian baru mengerucut kita bicara modelnya seperti apa dan tool yang biasa kita gunakan seperti apa. Kemudian baru kita bergerak ke strategi, karena tanpa mengetahui 1, 2, dan 3, kita nggak bisa langsung tiba-tiba mengganti why we have to change gitu dengan kondisi seperti ini. Baru nanti kita ulas, dan terakhir kalau ada tanya jawab silakan, dan kita saling sama-sama belajar. Barangkali nanti juga ada hal-hal yang perlu ditambahkan di penjelasan sebelumnya. Begitu kira-kira. Kemudian sesuai dengan moto One HR yaitu One. Jadi ini salah satu hal yang spesifik yang memang jarang terekspos. Artinya gini, banyak hal di dalam CNB yang memang konfidensial di dapur perusahaan. Kita tidak bisa buka angkanya karena nanti angka menyangkut gaji. Nggak mungkin kita kenalan, ya nama saya Sigit, gaji Anda berapa gitu. Ya itu tabu lah gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang memang secara CNB harus disembunyikan. Jadi konsepnya bisa kita buka, tapi mungkin dapurnya itu bagian dari rahasia perusahaan masing-masing. Makanya harus harus tahulah kita sebagai HR profesional dari semua hal nanti waktu menyampaikan ke employee, karena wajah HR kan sama yang di luar sana. Jadi kalau ada employee nanya, ya Pak kok gaji saya nggak naik cuma sekian, nanya ke HR business partner, paling nggak juga HR business partner harus mengerti konsepnya dan bisa menjelaskan. Itu ya sebagai yang pertama kali akan bertemu dengan employee. Oke. Nah, sekilas sebelum saya masuk ke materi, jadi ini tentang Qatar bagi yang belum mengetahui. Jadi Qatar itu seperti apa sih ini? Taunya di Middle East ya. Jadi memang negaranya kecil, secara populasi itu hanya berapa ya? Kalau secara luas itu hanya sepertiga Jawa Barat. Jadi kecil banget. Populasinya kurang dari 3 juta, jadi 2,83, dan kemarin sudah saya share perimbangan populasi warga negara asli dan ekspatriat itu sangat jomplang atau sangat berbeda. Jadi orang asli lokal itu hanya 10%, 90% itu ekspatriat. Nah, nanti kalau sudah normal semuanya, mungkin banyak kebutuhan, silakan kalau mau mencoba opportunity di sini diterima dengan baik, karena memang mereka sangat bergantung pada sumber daya di luar negara ini, gitu kira-kira.
Industri yang paling menyolok atau besar adalah oil and gas, terutama gasnya. Jadi kalau ada oil ada gas. Jadi gasnya itu Qatar walaupun negaranya kecil banget itu eksportir LNG terbesar di dunia. Jadi itu 30% global market share untuk LNG itu berasal dari Qatar. Kebayang ya apa namanya potensi kenapa kaya, yaitu sumber dayanya melimpah ruah, yang menikmatinya sedikit banget gitu kira-kira, dan ekspat termasuk yang menikmatinya karena banyak fasilitas yang free. Jadi tanpa pajak jelas, jadi tax free di sini, gajinya full utuh tanpa pajak, parkir tidak bayar, kemudian tol gratis, banyak hiburan juga gratis gitu ya. Jadi apa namanya cukup menjanjikan. Nah, di luar itu industri yang lainnya yang saya pegang, jadi memang Qatar Petroleum itu sebagai holding seperti Pertamina, jadi kita sebagai induk dari perusahaan-perusahaan lain di bawahnya, aluminium, petrochemical, turunan-turunan dari migas, pupuk, kemudian baja dan lain-lain gitu. Jadi kita alignment untuk policy kompensasinya di sini, mereka banyak konsultasi ke saya untuk biar tidak terlalu menyimpang terlalu jauh dengan holdingnya gitu kira-kira. Itu aja dari sekilas tentang Qatar, menarik. Memang yang menjadi tantangan hanya panas. Jadi kalau musim panas ya memang panas banget. Tapi ya bisa cuti lah keluar dari negara ini atau banyak ke mall. Kalau ke mall kan dingin. Di keluar rumah naik mobil ke mall gitu. Kira-kira gitu aja. Aktivitas di luar rumahnya jarang pada saat musim panas. Nah, sebelum kita menginjak ke konteks bisnis, kita sudah melihat segala perubahan bisnis, strategi bisnis yang terjadi selama pandemi. Jadi ada 3 kategori utama kira-kira. Yang pertama survive. Jadi bagaimana bisnis harus bisa bertahan menghadapi kondisi customer-nya menurun, misalnya seperti travel atau perusahaan airline. Penerbangan minim sekali, kemarin sempat stop dan semuanya. Padahal gaji karyawan harus jalan, kemudian biaya maintenance pesawat harus jalan, sewa pesawat, makanya survive benar-benar biasanya menggunakan segala macam cara agar cost-nya benar-benar bisa ditekan, baik mengurangi sisi headcount, mengurangi paket karyawan, dirumahkan, dan lain-lain. Itu dari survive. Jadi bisnisnya dulu mendrive untuk bisa survive. Yang kedua, tetap bisa jalan dengan beberapa persyaratan, misalnya ya produksi pakaian, produksi logistik tetap jalan dengan pakai masker, dengan hand sanitizer dan lain-lain. Ada juga yang malah berkembang. Jadi seperti contoh paling gampang dilihat adalah Zoom. Jadi market value-nya meningkat luar biasa banget. Itu karena semua orang sekarang pakai seperti ini kita sekarang pakai adalah opportunity untuk menggunakan online media. Jadi baik interaksi, baik meeting, baik studi segala macam menggunakan ini. Sehingga ada yang win, ada yang lose, ada yang so-so gitu ya. Semua terkait sama kondisi bisnisnya. Jadi apakah cocok di masa pandemi atau tidak cocok. Jadi kalau tidak cocok ya otomatis dia harus survive. Kalau tidak kuat survive, otomatis ya file bankruptcy biasanya. Nah, maka perjalanan untuk membuat rewards harus dimulai dari konteks bisnisnya dulu. Jadi bisnis itu bisnis strategi, kemudian kita baru ngomong ke talentnya, seperti apa talent yang kita butuhkan untuk mendukung bisnis kita gitu. Karena talent di tiap industri bisa aja beda-beda. Talent di IT, industri IT, kemudian talent di fast moving consumer good dan lain-lain bisa berbeda. Bisnisnya apa, perlunya talent seperti apa, baru cara kita untuk merewards atau memberi imbal jasa ya. Karena mereka sudah memberikan dedikasi, memberikan effort, memberikan produktivitas gitu ya. Bagaimana kita mereward. Nah, itu akan disesuaikan konteks. Jadi perjalanannya selalu 3 ini. Tidak bisa tiba-tiba reward di depan gitu ya. Selalu bisnisnya dulu seperti apa, kebutuhan talent dan strategi talent kita seperti apa, kemudian baru cara kita mereward. Makanya dalam bisnis strategi ada beberapa skema. Jadi ada yang pakai skema cost, saya paling murah dibanding yang lain. Saya produknya berbeda atau diferensiatif dengan yang lain. Saya fokus untuk market yang kecil, niche gitu ya, berbeda. Itu. Nah, talentnya juga berbeda. Orang yang pakai bisnis yang pakai cost strategi benar-benar akan mencari talent yang bisa ngirit istilahnya gitu. Anunya sesuai passionnya sesuai untuk cost optimization. Talent yang bisnis yang mendiferensiasi berdasarkan diferensiasi strategi, misalnya Apple gitu, saya super spesial gitu ya. Nah itu juga talentnya berbeda, cara merewardnya berbeda. Jadi
itu akan terkait ke situ. Nah, pada akhirnya kalau kita sudah memilih bisnis strategi, kemudian kita mau mengaplikasikan strategi, nah itulah kenapa orang dan reward itu akan menjadi penting, karena kalau kita sudah memilih bisnis dan melakukan bisnis strategi dan mau jadi apa tadi, kita perlu organization structure, udah jelas, harus jelas. Kemudian prosesnya, sistemnya juga jelas, dan orangnya siapa yang akan melaksanakan. Kemudian harus kita beri imbalan seperti apa. Nah, itu salah satu komponen di sana. Ini saya ambil dari strategic management. Jadi ada people and reward ada di sana sebagai salah satu faktor untuk suksesnya strategi bisnis. Karena kalau tidak kita mereward yang bagus atau tidak sesuai, ya nggak cocok nanti, sehingga hasil yang diharapkan berbeda dengan yang di intended atau diharapkan gitu ya. Nah, kita lanjut ke yang kedua. Jadi setelah mengerti konteks bisnisnya, kita melihat ke sisi personal atau employee-nya dulu. Jadi ini agak bicara psikologis. Jadi kalau gabungan antara, jadi CNB atau rewards itu gabungan antara motivation, biasanya kita ngomong psikologi orang, technical analysis, nganalisis atau membandingkan compare market data, dan business acumen, artinya harus ngerti ketika saat perusahaan sedang rugi, ya kita harus aware bahwa ada beberapa yang perlu kita adjust. Kalau perusahaan sedang untung besar, ya kita mungkin perlu mendeliver bonus yang cukup besar gitu ya kira-kira. Jadi ada 3 komponen itu. Nah, kita yang melihat yang tadi bisnis, yang kedua kita melihat sisi psikologi orang. Orang akan bisa melakukan atau pekerja akan bisa melakukan pekerjaannya kalau dia kompeten. Itu tugasnya, tugas leader, tugas HR secara keseluruhan, learning development, untuk membuat employee bisa mempunyai kemampuan melakukan pekerjaan. Kemudian kalau dia sudah bisa, kita lebih senang kalau employee itu komit, atau artinya mau melakukan pekerjaan itu. Kan sering ada istilah ya, mampu tapi tidak mau. Kemudian tidak mampu tapi mau, atau tidak mampu dan paling jelek kan tidak mampu tidak mau gitu ya. Nah, kita menggabungkan kemampuan dan kemauan. Nah, kalau sudah kemauan, artinya kemauan itu mungkin bisa didrive oleh salah satunya, kalau saya melakukan ini saya mendapatkan itu gitu. Jadi itu imbal jasanya di situ, sehingga terjadi kesesuaian antara kemampuan kemauan dan terkoneksi sehingga mengalirkan produktivitas. Itu jalannya sih kira-kira ya. Jadi rewards itu kita tujukan agar orang mau gitu. Kadang-kadang kan, wah ngapain capek-capek, nggak ada duitnya juga. Sering-sering kan suka-suka ada istilah itu ya. Jadi walaupun tidak melulu hanya duit, tapi istilahnya rewards itu kita berikan sebagai by cash atau non cash sebagai imbalan agar orang itu tergerak atau lebih di-encourage untuk komit terhadap pekerjaan. Produktivitas akan mengalir ke engagement. Nah, kalau tidak terjadi hubungan ini, maka biasanya moralnya kurang bagus atau lingkungan kerjanya jadi kurang kondusif gitu, karena mungkin banyak absen. Jadi sering sakit gitu ya. Sakit kan karena stres atau, nah itu kan ujung-ujungnya menimbulkan imun yang rendah gitulah. Apalagi kondisi COVID sekarang ya, orang happy itu lebih harus gitu, karena happy kan meningkatkan imun. Ini kawan-kawan industrial relations strike itu sudah sangat familiar seperti Pak David. Kalau sudah tidak puas, ujung-ujungnya akan menjadi demo gitu ya. Komunikasi tidak nyampe, buntu, demo. Kemudian grievance, pada akhirnya cabut kan, orang cabut di sini. Ngomongnya nggak bisa, ini nggak ada perubahan dan lain-lain, pada akhirnya cabut, pindah ke, kalau talentnya biasa-biasa atau deadwood mungkin oke ya, tapi kalau talentnya bagus sayang gitu, sudah harusnya bisa kita eksplor lebih, tapi dia pindah ke tetangga, nanti tetangganya lebih maju gitu kira-kira, atau tidak produktif. Ini hubungannya. Nah, yang ketiga kita juga lihat mengadres psychological need, safety dan lain-lain sesuai dengan hierarki dari Maslow. Jadi biasanya program-program kompensasi atau yang bisa dihitung itu hubungannya sama psikologikal atau fisik ya. Jadi sandang, pangan, papan gitu. Orang nanti banyak diadres di program compensation. Kemudian setelah psikologi orang juga butuh keamanan biasanya, safety. Karena misalnya kalau saya sakit seperti apa, itu kan timbul pertanyaan. Nah kalau sakit, ya tentunya kan ada cuti untuk sakit atau tetap dibayar, dan lain-lain. Nah
Kalau anak saya sekolah ada bantuan nggak gitu, dan biasanya lebih ke kita address di benefit banyak kemaslahatan program-programnya masuk ke kebutuhan untuk safety. Sudah safety-nya terpenuhi, biasanya dia mulai pengen belonging gitu ya, love gitu ya, jadi well-being, jadi istilahnya udah mapan lah gitu, mapan menikmati hidup sama keluarga. Nah itu kebutuhan lebih lanjut ketika yang dua bawah sudah terpenuhi. Nah itu program well-being, ketika team building, family gathering gitu, untuk lebih menginbound employee agar lebih connected gitu ya. Termasuk financial well-being, karena memanage finansial, kalau tidak, walaupun gajinya besar, memanage finansialnya nggak bisa, ya akhirnya kan jadi masalah juga bagi employee-nya sendiri, pada akhirnya bisa merembet ke perusahaan. Nah, kalau sudah ini, esteem atau confidence atau recognition ya, biasanya kita address nanti melalui program-program development atau recognition. Karena gini, orang itu kalau sudah ini sudah nyaman semuanya, tapi dia tidak maju-maju, atau dia di situ terus gitu ya, kurang dihargai dan lain-lain. Nah, itu kurang betah biasanya. Nah, itu nanti mulai timbul kasak kusuk atau pengen pindah ke lain-lain. Ya, biasanya ada program-program recognition agar orang yang performanya bagus itu mendapatkan recognition atau pay for performance lebih bagus daripada yang biasa-biasa saja. Yang terakhir ini biasanya ke otonomi. Kalau sudah terpenuhi semuanya, nah itu seberapa besar responsibility atau otonomi yang kita berikan. Kemarin ada di-share dari Mas yang sebelumnya, ada buku bagus itu Drive dari Daniel Pink, nanti boleh dibaca-baca sebagai referensi untuk what motivate us untuk really untuk bekerja gitu ya. Jadi nanti itu programnya bisa dialankan ke situ. Nah, dengan adanya tadi nuansa bisnis, nuansa HR, talent, kemudian needs, employee, connection, dan lain-lain, disusunlah sebuah model kira-kira gitu ya, untuk bisa membuat total reward secara package keseluruhan, sehingga karyawan itu diharapkan produktif, committed, dan inspired gitu ya. Nah, seperti apa programnya? Nah, ini ada bedanya. Jadi kenapa sih harus ada model di masing-masing perusahaan? Saya sarankan punya model masing-masing. Boleh pakai konsultan kalau memang hire pakai konsultan, tapi tiap konsultan akan punya program model yang berbeda-beda. Tapi kalau yang ini bisa digunakan, ini punyanya Total Rewards Association di US, itu World at Work. Nanti bisa search aja di Google dan login ke sana. Banyak resources di sana tentang Total Rewards, filosofi, riset, dan lain-lain. Nah, ini karena punya konsultan, bukan punya konsultan, jadi lebih umum lah gitu ya, dan kita bisa pakai untuk kita sendiri gitu. Total reward strategi itu di tiap company juga, karena itu akan mengaktualisasikan konsep yang kita punyai. Jadi kalau kita tidak harus seperti apa bentuk programnya dan lain-lain, terus tujuannya apa, nggak ngerti gitu. Nah, ini adalah memvisualisasikan ide atau konsep yang kita miliki, sehingga total reward itu menjadi sebuah blended experience dan bisa dijelaskan gitu kira-kira. Nah, saya sarankan sih tiap kawan-kawan yang berkarir di HR di perusahaan juga memilikinya, karena paling enggak mengerti mau kemana, apa tujuannya, program apa yang akan kita address, dan nanti bisa diukur impact-nya atau hasilnya. Karena kita kalau masih memang hanya bayar gaji dan sudah gitu selesai, itu kurang menyeluruh gitu, holistik. Program yang kita sarankan di Total Reward Strategy itu meliputi 5 bidang, yaitu pertama tadi mengadres compensation, fungsi kompensasi, well-being, program-program benefit, development, dan recognition. Development kenapa? Karena salah satu tadi sudah disampaikan adalah memberikan penghargaan atau mendevelop orang, jadi dia merasa kompetensinya itu ditingkatkan gitu. Jadi dia tumbuh bersama perusahaan yang tumbuh gitu. Kira-kira gitu. Kalau merasa tidak tumbuh atau tidak grow, itu ya walaupun dia besar, lama-lama pertama mungkin senang ya, tapi setelah 3 tahun, 4 tahun dia tidak tumbuh atau stuck posisinya, mungkin itu yang akan jadi pemicu dia mencari tempat baru yang bisa menumbuhkan dia gitu kira-kira. Nah, kenapa development itu masuk Total Rewards? Jadi
bagi kami itu harus kerjasama karena biasanya development program diadres oleh tim learning and development. Jadi kita juga harus saling berkolaborasi agar development program ini juga mengadres kebutuhan orang untuk move forward atau kompetensinya naik ataupun challenge-nya lebih naik gitu ya, sesuai dengan misalnya bagaimana kita mendesain rotasi ke tim lain, bagaimana kita mendesain overseas experience, misalnya kalau punya bisnis unit negara lain dia yang bagus kita kirim ke sana, seperti itu. Macam-macam lah gitu ya. Atau employee bisa mengambil kuliah lagi yang lebih tinggi gitu. Nah, intinya untuk meningkatkan itu. Makanya development itu masuk karena dia akan mengadres sisi tadi. Kemudian recognition itu adalah ya jelas itu kalau kita kerja bagus tapi tidak ada acknowledgement rasanya kok ya lama-lama. Pertama mungkin oke ya, seneng ya udahlah gitu ya. Tapi lama-lama kita kerja bagus terus tapi ya gitu-gitu aja gitu ya. Ya kurang bagus. Jadi artinya harus ada recognition. Itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, bisa berbeda-beda tiap perusahaan, tapi intinya adalah nanti agar employee itu menjadi lebih senang, kemudian dia workforce experience-nya bagus dan organisasinya perform karena program ini akan memberikan bahan bakar yang bagus bagi motivasi pegawai lah gitu ya. Kalau mereka feel appreciated dan rewarded their contribution ya semestinya tapi itu harus diukur nanti ya. Semestinya dia akan memberikan lebih bagi perusahaan. Orang yang engage atau employee yang engage akan memberikan segala effortnya agar perusahaannya lebih maju. Dia seperti memiliki perusahaan. Itu biasanya begitu. Nah, setelah sudah punya model, kita harus mengimplementasikan modelnya tersebut, kemudian dengan beberapa tool yang kita punya. Jadi model bukan model berbeda sama tool ya. Model itu mendefinisikan filosofi, kemudian tool itu cara untuk mengimplementasikan model tersebut. Kita biasanya melihat 4 faktor kalau di rewards itu yang ini memang nanti detailnya itu agak dalam, itu di masing-masing tool ada penjelasannya, apa yang boleh dilakukan, apa nggak boleh dilakukan, ada tips triknya dan lain-lain. Biasanya kita melihat yang pertama adalah internal equity, jadi itu kesetaraan di dalam. Jadi ini dua job yang intinya gini, 2 job yang sama itu harusnya dikasih penghargaan yang sama. Secara beban kerja ya, kita nggak bicara employee-nya nih. Beban kerja yang sama, kita kasih yang sama. Ya, itu dinamakan job evaluasi. Nah, kalau job-jobnya berbeda, load-nya berbeda, tentunya seharusnya job yang satu yang load-nya lebih tinggi, penghargaannya atau reward-nya, baik itu gajinya, baik bonusnya lebih tinggi. Itu kira-kira. Jadi, biasanya melihat di dalam. Kompetensi juga, orang semakin kompeten, ada wadah untuk memberikan reward kepada seorang yang dengan kompetensi lebih. Misalnya engineer baru sama engineer yang senior, tentu engineer senior pengalamannya banyak, kompetensinya lebih tinggi. Ya dia harusnya terletak di grade yang lebih tinggi. Nah, orang baru masuk mengalahkan orang lama, kadang-kadang bikin isu. Nah, kita harus melihat sisi kompetensi di situ. Salary, skala upah dan struktur sudah tahu semuanya, kita mengacu pada struktur yang baik yang sudah dimiliki atau maupun mau diimprove dari perusahaan. Performance management tentunya ya, karena kita melakukan prinsip pay for performance. Merit increase itu akan kalau performanya bagus, biasanya merit increase-nya lebih bagus, bonusnya lebih bagus, cepat dipromosi. Nah, itu biasanya. Eksternal itu ketika internal sudah balance, jadi dengan perbedaan job itu sudah balance, nah kita perlu melihat eksternal karena itu kita mau bercermin pada tetangga gitu istilahnya. Kalau peribahasa kan rumput tetangga lebih hijau gitu ya. Biasanya jadi suka banding-bandingin employee juga. Kalau di sana gajinya berapa gitu. Nah, itu yang kita address secara formal biasanya melalui market benchmark atau salary survey atau peer review. Biasanya nanti macam-macam, mau perusahaannya mau sejenis atau semua industri, itu tergantung perusahaan strategi masing-masing. Tapi intinya adalah agar kita sebaiknya tidak seperti katak dalam tempurung, kita mengerti perubahan yang terjadi di luar perusahaan kita. Jadi ternyata market sekarang ini banyak memberikan allowance untuk internet misalnya dalam masa WFH. Nah, kita enggak. Jadi yang sana kan lebih menarik sebenarnya secara paket itu ya. Mungkin orang bisa entah orang mempertimbangkan itu atau tidak, tapi itu faktor yang berubah gitu.
paling nggak kita ngerti apa perubahannya dan sejauh mana impact-nya terhadap program kita. Yang ketiga adalah tentunya business expectation, karena semua program rewards itu akan memakan biaya. Ya memang ada yang tidak berbiaya, tapi sebagian besar tetap ada biayanya. Maka kita harus melihat budgetnya, anggarannya, personal cost, dan lain-lain. Nah, itulah makanya business expectation dan tentunya leader akan mengharapkan cost-nya tetap bisa dipertahankan atau ditekan dengan optimal ya. Jadi tidak menghambur-hamburkan uang. Yang terakhir adalah harus menyelaraskan dengan governance dan regulasi yang ada. Kita punya Undang-Undang 13, kita punya PP Pengupahan, kita punya UMP atau UMK, kita punya bagi yang sudah punya PKB, kita punya PKB, kemudian kawan-kawan di Industrial Employee Relation biasanya juga punya concern tentang, oh ini boleh, ini nggak boleh, kita punya resiko dan lain-lain. Nah itu harus dibalance gitu. Nggak bisa kita tiba-tiba membuat program tapi di undang-undang dilarang gitu. Atau biasanya kan ada jaring pengaman ya. Jadi itu harus intinya kalau mandatori ya mau tidak mau harus kita ikuti gitu. Kalau tidak mandatori boleh kalau kita programnya lebih bagus, tapi kalau bisa jangan di bawah yang sudah dipersyaratkan karena itu sebagai safety net bagi negara. Nah, selanjutnya kita melihat continuous review. Jadi kalau sudah melakukan semuanya, tujuannya cuma 3 sebenarnya itu program reward. Ada bisa mengattract. Kalau bagus, kita bisa mengattract atau menarik karyawan baru kapan saja. Jadi kalau supply demand itu senang ke kita, tidak ada isu. Jadi perusahaannya kan artinya talentnya tersupply gitu. Bayangkan kalau kita buka lowongan yang daftar cuma 1 atau 2 ya, nggak menarik itu. Orang lebih senang, nah lama-lama kan tidak laku. Nah kalau tidak laku kan kesulitan kalau baik kita mengembangkan bisnis dan lain. Yang kedua motivasi ya. Kalau perusahaan kita oke, employee-nya baik-baik saja, tapi nggak kurang motivasi mereka. Jadi ya kerjanya gitu-gitu aja. Artinya deliverable-nya gitu-gitu aja. Perusahaan akan jadi ya gitu-gitu aja. Gitu bukan diisi orang-orang yang highly engaged. Itu. Kemudian yang terakhir adalah retention. Jadi kalau retention itu mempertahankan karyawan kita yang sudah ada. Jadi jangan mudah tergiur oleh offer dari perusahaan lain. Walaupun sekarang kadang-kadang bajak-bajakan itu ya susah juga ya diatur ya. Tapi kalau kita memanage employee kita dengan bagus, mereka akan mempertimbangkan banyak hal sebelum memang pindah ke kompetitor gitu kira-kira. Nah itu direview dari beberapa komponen, hiring success ratio. Itu untuk attraction itu success ratio harus dan itu letaknya di rekrutmen. Makanya biasanya kita kolaborasi harus dengan rekrutmen karena jumlah pelamar tiap posisi berapa gitu. Wah, tiap posisi kita buka 10 yang lamar tiap posisi 1.000 orang. Wah ya, oke lah gitu apa namanya. Walaupun sekarang mungkin agak susah diukur ya. Karena sekarang lebih banyak orang mencari pekerjaan daripada pekerjaan yang tersedia, tapi setidaknya itu menjadi parameter kita lah. Kalau udah dibuka sekian lama dan nggak laku gitu ya kan, wah ini ada yang salah baik dengan company brandingnya atau mungkin juga produk kita nggak menarik atau lain-lain. Yang di-reject job offer-nya berapa, kemudian yang di-onboard kandidatnya dengan job offer. Nah, itu banyak analytics atau dashboard yang bisa kita buat dari success ratio di hiring. Untuk yang motivation, kita biasanya harus banyak melakukan experience survey, kemudian employee survey, satisfaction score, kemudian juga mungkin meeting rutin dengan leader untuk menggali apa feedback mereka gitu ya. Nah itu bisa ketahuan lah apakah deliverable kita bagus, inputnya seperti apa gitu ya. Kalau perusahaan multinasional biasanya banyak melakukan employee experience survey, baik mungkin 2 tahunan sekali atau setahun sekali gitu ya. Dari situ feedbacknya juga kelihatan. Kemudian historical attrition ini untuk melihat seberapa banyak orang resign. Jadi resign atau ini yang voluntary lah, jadi mengundurkan diri ya, resign atau yaitu tadi pensiun dini misalnya, dia mengambil pensiun lebih cepat. Nah itu bisa dilihat berapa persen sih gitu. Memang ada rata-rata industri itu kalau dia di bawah 5% bagus lah gitu ya. Tapi kalau di atas 5% attrition sampai dengan 30% populasi kan bisa goyang gitu. Belum juga succession planning-nya jalan, orangnya udah keburu lari, belum siap penggantinya dan lain-lain, menimbulkan goyangan pada organisasi. Nah itu harus dipantau terus itu dan historical ya. Jadi kita tahu gitu, secara rata-rata 3 tahun terakhir mungkin sekitar 5-6% lah gitu. Tiba-tiba tahun ini
kok melonjak nih jadi 10%, ada apa? Oh ternyata ada company baru, bisnisnya sama, bajakin punya kita gitu ya. Dari exit interview kan kelihatan ya dia pindah kemana. Gitu. Nah nanti itu bisa dilihat. Padahal sebenarnya kalau menurut survei yang kita lakukan itu orang untuk pindah itu sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan perbaikan. Gitu. Baik di career development dan leadership development, work-life balance, dengan well-being, leadership tentunya, compensation and benefit, job dan lain-lain. Nah itu makanya nanti model tadi sangat berpengaruh. Kita masuk segmen yang setengah terakhir, jadi waktunya udah ya cukup lah kira-kira ya. Nah dengan new normal, dengan segala macam strategi tadi, seperti apa akan bentuknya? Jadi kalau kita bisa adaptasi atau improve atau mengejas program-program kita, tapi juga bisa aja enggak gitu ya, tergantung. Nah, tergantung dari sisi bisnisnya sendiri, apakah kita permanen WFH atau mau 50-50 atau no office sama sekali, itu kan tergantung nanti, belum tahu. Dan sekarang yang terakhir kemarin katanya kasus Jakarta melonjak lagi, sehingga Pak Gubernur sempat berpikiran apakah nanti akan kita lakukan PSBB kembali gitu. Kalau ternyata kalau dibuka jadi kurang kontrol gitu ya. Itu kan masih dalam tanda tanya. Nah, ini tergantung dari bisnisnya. Apakah behavioral changes, kemudian kita perlu adjust personal needs-nya. Kalau transport 2 minggu bagaimana gitu ya. Kemudian apakah kita menempatkan employee ya udah nggak usah datang ke kantor, langsung direkrut, langsung misalnya dari Solo ya kerja aja dari Solo gitu misalnya ya, budget reduction-nya seperti apa. Nah itu banyak pertanyaan yang harus kita jawab dari sisi bisnis dan dari sisi talent strateginya seperti apa sebelum kita mengejas employee. Tapi begitu dapat, nah kita harus lakukan adjustment itu intinya strategi rewards-nya. Karena misalnya kalau memang diputuskan nanti employee on off 20-20. Contoh misalnya kita memberikan daily transportation allowance, berarti itu kan tidak tetap ya, tergantung kehadiran. Kalau datang ya ada daily transportation allowance, tapi kalau datangnya cuma 2 minggu ya berarti kan harus kita adjust, misalnya dikurangi lah gitu ya. Secara total paketnya seperti apa. Kemudian yang kebutuhan menjadi meningkat, misalnya internet. Ya, kemarin ada beberapa pertanyaan itu, apakah kita perlu memberikan tunjangan internet untuk menambahkan kapasitas di rumah gitu ya, bisa jadi ya kalau memang diperlukan seperti itu ya. Tinggal nanti diatur totalnya akan jadi seperti apa. Saya memberikan beberapa tips dalam hal untuk adaptasi ini tergantung dari konteksnya. Jadi ini ibaratnya kita mau makan nih, jadi makan di mana gitu kan biasanya. Makan di mana nih? Makan di sana, makan di sini ya. Cari restorannya dulu kan gitu. Jadi setelah cari restorannya, kita pilih menunya setelah makan gitu. Mau makan yang kalau kebetulan kalau restorannya menyediakan ada masakan Chinese, ada European, mau yang mana gitu. Kita memilih menunya. Yang ketiga, biasanya kan kadang-kadang ada yang sudah pesan ini tapi saya tidak pedas, atau saya yang pedas ya tambahin ini, oh nggak pakai bawang lah, nggak pakai itu. Nah ini adjust dari ingredients atau bumbu-bumbunya gitu ya. Jadi beratnya gitu, menentukan lokasi, kemudian memilih menu dan nanti mencari lebih detail lagi yaitu bumbu-bumbunya. Gitu. Gimana kita bisa fleksibel untuk move forward dan memanage cost dalam kondisi sekarang yang low revenue, benar-benar low revenue ya. Even di oil and gas juga karena harga demand-nya drop, jadi supply-nya berlimpah. Ketika supply-nya berlimpah, harganya turun drastis. Nah, kita harus memang pintar-pintar mengadjust itu gitu. Nanti saya sampaikan juga contoh-contohnya. Sebelum kita menginjak ke yang yang solusi ini, kita perlu memahami secara umum total rewards itu terbagi menjadi beberapa skema. Itu jadi ini nanti menentukan total package-nya. Jadi kalau yang kurang paham atau belum paham bisa melihat ini. Jadi nanti bisa mengerti bedanya. Istilahnya mungkin berbeda-beda di tiap konsultan ketika cari market data, tapi kira-kira yang penting ngerti komponennya, nanti mungkin istilahnya bisa berbeda. Yang pertama tentunya upah pokok biasanya. Base salary itu tentukan upah pokok. Kemudian yang total guaranteed compensation atau yang digaransi dalam setahun, itu biasanya upah pokok ditambah tunjangan tetap. Nah, yang tetap itu artinya tidak terkait kehadiran. Jadi kalau
tunjangan makan, biasanya transportasi, kalau hadir dikasih, kalau nggak hadir nggak dikasih kan. Gitu. Tapi tunjangan jabatan misalnya nggak mungkin dia, oh saya cuti 1 minggu dalam sebulan, terus tunjangannya berkurang 1 minggu, enggak. Biasanya itu tetap, gitu ya. Nah, setelah itu biasanya menjadi total cash compensation. Total cash compensation adalah total guaranteed plus tunjangan tidak tetap, plus itu bonus. Nah, bonus namanya variabel. Bonus itu bisa tinggi, bisa rendah. Kita nggak bisa nanti, saya tahun ini dapat bonus 10 juta misalnya. Tahun depan saya mengharapkan yang sama, belum tentu. Karena performa kita bisa berbeda, keuntungan perusahaan bisa berbeda, bisa lebih tinggi, bisa lebih kurang, bisa tidak sama sekali. Jadi, tolong dipahami juga bahwa bonus itu bukan mental eligible gitu lah, bukan udah pasti dapat gitu ya, itu namanya variable pay. Jadi bisa dapat, bisa tidak. Kemudian kalau sudah total cash, kita namanya total REM. Jadi total REM itu total cash plus benefit-benefit yang divaluasi. Benefit-benefit tunjangan kesehatan, kemudian cuti dan lain-lain, divaluasi nilainya sehingga menjadi sekian gitu ya, bisa dikonversikan. Dan ada lagi perquisite. Perquisite itu namanya biasanya fasilitas kecil-kecil, HP, misalnya pulsa, tunjangan pulsa, ada ya itulah yang kecil-kecil biasanya, laptop misalnya. Nah, itu ada yang orang dapat laptop, ada yang tidak, ada yang dapat HP, ada yang tidak, gitu. Ada mobil atau tidak gitu. Kalau sudah dapat itu, kemudian namanya total REM plus biasanya untuk eksekutif ada long term incentive plan atau stock. Biasanya kita bicara banyak di multinasional itu kalau yang sudah go share go public share-nya, nah itu biasanya ada komponen stok karena diharapkan untuk eksekutif karena beban kerjanya berat itu bisa memberikan produktivitas yang lebih bagi perusahaan sehingga mendrive bisnis atau revenue yang tinggi, profit tinggi dan lain-lain sehingga harga saham naik. Ketika harga saham naik ada bagian itu yang di-share kepada eksekutif. Ketika sudah sampai di situ, totalnya kita harus lihat, yaitu total semuanya plus kos-kos yang terkait personal tapi tidak di kita. Nanti akan menjadi personal rate dibagi grade itu ya. Jadi misalnya employee diganti parkirnya. Parkir kan masuk di facility management ya, padahal itu biaya personel juga. Per employee-nya berapa gitu bisa di total itu kira-kira. Nah, itu akan menjadi total sana. Sehingga seorang CNB harus mengerti total semuanya karena kita harus memanage cost secara personel secara keseluruhan sehingga kalau ada apa-apa atau harus ditarget yang mana yang dikurangi kita ngerti komponen-komponennya karena tanpa mengerti bisa salah dan mengganggu tiba-tiba langsung jangan sampai kalau bisa di Indonesia sih secara kulturnya jangan sampai masuk ke base salary dulu yang kalau bisa yang lainnya dulu yang non esensial baru ke base salary. Ya saya cepat aja. Ini yang pertama, jadi adaptif yang pertama adalah menentukan di mana kita berkompetisi karena kita bisa melihat industri yang baik keseluruhan atau berbeda-beda tergantung dari bisnis kita. Kalau di migas misalnya biasanya engineer yang nggak mungkin kita engineer petroleum engineer lah, itu ya pasti sesama migas lah, nggak mungkin kita berkompetisi sama fast moving ya, ngapain dia bekerja pindah ke fast moving petroleum engineer nggak mungkin gitu. Jadi ada beberapa industri yang spesifik atau secara umum kalau mau berkompetisi yang sama juga boleh aja. Itu ya. Jadi ngerti industrinya mana yang akan kita address ke sebagai kompetitor karena kita bilang eksternal kompetitif. Ini nanti kaitannya sama salary survey karena kita harus salary survey biasanya diberikan option oleh konsultan. Biasanya 3 konsultan prominent yang di Indonesia itu mau datanya mau all industry atau mau beli yang peer atau khusus mau targeted kompetitor gitu ya. Nah, itu kita harus mengerti di mana kita akan berkompetisi karena data itu bisa spend banyak gitu ya. Kalau kita all industry itu data bisa ranging tinggi banget gitu. Tapi kalau misalnya spesifik misalnya saya hanya fast moving consumer good, talent kita banyak ngambil dari atau pindah ke fast moving consumer good sehingga kita select sama-sama fast moving consumer good. Jadi hanya sekian gitu. Jadi lebih mudah untuk mentargetnya. Kalau nggak ngerti, ambilnya all industry, nanti midpoint-nya bisa beda banget. Kompetitornya juga sudah cocok, baik yang lokal, mau sama-sama lokal, mau yang nasional, atau regional, atau global corporate, atau multinasional,
melihat size perusahaannya, employee, revenue, dan lain-lain. Jadi itu bisa dilihat di situ. Kemudian tadi saya jelaskan juga yang ada persental namanya. Jadi data itu dibagi menjadi 4 kuadran. Kita mau mentarget yang tengah, mentarget yang bawah, semakin tinggi ya semakin tinggi. Jadi kalau kita berkompetisi di persental 75 misalnya, berarti hanya tinggal 25% kira-kira dari market data itu yang lebih dari kita. Gitu. Kita nggak bisa secara confidentiality, nggak bisa mentarget paling tinggi, nggak bisa. Jadi karena memang aturannya seperti itu. Jadi target kalau mentarget di 75 rata-rata biasanya berarti ke top tier company gitu ya. Kalau ke target ke median ya susul lah. Kalau targetnya ke 25 ya itu agak lebih rendah. Nah, tergantung kalau tinggi nanti jatuhnya harus menaikkan gaji sangat-sangat tinggi. Jadi kira-kira tahu di mana kita akan berkompetisi. Kemudian mau pakai base salary saja atau mau pakai tadi TCC dan lain-lain itu terserah kita. Kemudian juga yang terakhir adalah job benchmark. Job benchmark itu harus pas ya. Jadi ngerti isinya. Jadi kadang-kadang sering kita deflated sama title. Jadi sama-sama manajer, tapi pokoknya saya cari manajer yang di market manajer IT gitu. Nah, sama-sama manajer IT, tapi job desk-nya itu bisa aja berbeda, isinya bisa berbeda gitu. Kalau kita jatuhnya hanya sama-sama manajer, belum tentu itu mentarget apple to apple gitu. Jadi dalam prinsip job benchmark harus pas mana yang kita target gitu ya. Kalau saya ambil contoh gini, kalau traffic director misalnya gitu ya, dulu yang sering dijadikan contoh, traffic director tanpa ada job desk, apa isinya apa, beban kerjanya apa, responsibility apa gitu ya. Traffic director itu kan, wah ini tinggi nih director. Tapi ketika kita lihat, ternyata tidak gitu ya. Dan contoh pekerjaannya misalnya abang-abang yang berdiri di tengah jalan gitu, memberikan jalan, silakan lewat, terus kita kasih gitu ya. Nah itu kan mendirect traffic, jadi sama aja dia sebenarnya traffic director. Gitu. Tapi kalau hanya terpaku pada title atau pada isinya pun juga bisa, kalau nulisnya bagus, job desk-nya bagus, sepertinya sangat-sangat inflated, tapi rasanya ternyata setelah ditelaah lebih lanjut tidak. Nah itu harus pas. Karena kalau nggak pas kita bisa salah tembak. Kalau salah tembak bisa ketinggian, bisa kerendahan gitu ya. Jadi kira-kira harus pas. Saya skip aja yang kedua. Yang kedua adalah komposisinya harus pas. Nah, komposisi ini adalah ibaratnya seperti pisah, dipotong-potong gitu. Jadi ada kompensasi, ada benefit, bentuknya bulat gitu ya. Nah, itu komposisinya bisa diatur. Apakah gede yang ini atau gede yang kanan, atau ada bagian yang lebih kecil gitu ya. Nah, itu adalah mix. Nah, itu bisa disesuaikan di demografi, bisa disesuaikan juga dengan bisnisnya, bisa berbeda-beda. Nanti ada contohnya di belakang. Ini lebih ke internal equity. Jadi kalau employee-nya, kalau kelas-kelasnya baru, mungkin banyak dia tinggi di cash-nya. Kalau sudah lama, mungkin benefit-nya jadi nambah banyak gitu ya. Karena kalau hanya sekedar misalnya kita, kondisi seperti ini, contohnya kita bagaimana kalau kita motong salary ini 20% gitu ya. Finance ya tinggal ngomong gitu ya. Ya benar, kalau udah dipotong ya kita saving 20%. Padahal kalau kita lihat lebih detail, mungkin kita malah dapat lebih dengan mengatur komponen atau mix-nya. Nah, itu contohnya seperti jadi ibaratnya pizza tadi, ini adalah misalnya ini bonusnya, di sini salary-nya, di sini benefit-nya dan lain-lain. Karena perpindahan itu pembagian mix itu bisa berbeda-beda. Jadi kalau contohnya misalnya kalau di CEO target tadi disebutkan stok itu malah komposisinya kalau di Amerika yang sudah maju atau Eropa gitu ya dia lebih besar daripada gajinya gitu ya. Jadi gajinya bisa aja gajinya agak besar ya, tapi komponen itunya lebih besar. Kalau di Cina ternyata lebih besar cash-nya daripada long term stock-nya gitu ya. Jadi kalau dibentuk pie, dibentuk buletan itu kita bisa ngatur itunya. Seperti salah contohnya kalau di Indonesia tiap industri bisa sedikit berbeda-beda ya. Oil and gas itu besar di benefitnya misalnya secara umum gitu ya. Banking besar di variabelnya besar dibanding yang lain. Bonusnya besar kalau kan bicara duit ya. Jadi kalau menghasilkan kelihatan revenue-nya sekian, modalnya kembalinya sekian dan lain, sehingga bonusnya sekian. Nah, itu bisa berbeda-beda. Kemudian juga career level, baik career level juga bisa berbeda-beda. Karena
secara beban kerja, orang yang karyawan baru gitu kan, dia impact terhadap performa bisnis perusahaan secara keseluruhan kan nggak terlalu terasa ya. Tapi kalau seorang direktur salah langkah, ya bisnis perusahaan bisa langsung terpengaruh gitu. Makanya beban persentase terhadap di level manajer atau direktur, persentase insentif terhadap BSP-nya membesar gitu ya. Tapi kalau di level karyawan biasa, ya dia tetap harus ada. Jadi istilahnya, saya kalau mendeliver pekerjaan saya bagus ya, saya dapat bonus dong Pak gitu ya. Tapi kan saya nggak bisa ngontrol arah strategi perusahaan ini seperti apa gitu ya. Nah itulah tetap ada bonus, tapi persentasenya tidak sebesar yang di atasnya, karena di atasnya akan mendrive lebih ke organisasi. Maka besaran persentase emphasis di organisasinya lebih besar. Ini contoh rewards dan bisa aja diatur berbeda-beda untuk masing-masing perusahaan. Yang penting ketika tidak menyalahi peraturan perundangan, karena komponen dari tunjangan tetap itu sekurang-kurangnya 20 gaji itu 75%, 25% gitu. Itu untuk menjaga agar tunjangannya tidak terlalu banyak. Di Indonesia itu kan safety net-nya ada di UMP sama UMK yang bisnis gaji pokok. Jadi kalau orang perusahaan kita ekstrim, gajinya kecil banget, bonusnya besar banget, ya itu secara undang-undang kurang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan karena tidak memberikan jaminan pendapatan bagi pegawai atau pekerja. Ini mix-nya. Yang ketiga, yang terakhir adalah gabungan antara eksternal sama internal, di mana kita bisa memberikan menu yang berbeda-beda gitu. Nah, ini baru lebih detail lagi. Jadi base salary-nya kita adjust, structure-nya berbeda antar tiap fungsi, range-nya bisa berbeda, pakai broad banding mungkin gitu ya, allowance-nya mungkin mana yang di-adjust gitu. Kita bicara ingredient tadi kan, bumbunya ada yang tidak pedas, ada yang nggak pakai bawang lah, ada tambah ayam suwir lah gitu ya. Nah itu benar-benar memang kita melihat di dalamnya. Jadi diferensiasinya, target adjustment dan lain-lain. Termasuk mungkin memperkenalkan polisi baru atau mereview polisi yang lama, gitu ya. Apa yang kita lakukan di kemarin yang dengan kondisi seperti ini, dari cost saving dan kita mengimprove cash flow, ya tentunya memang tidak bisa dihindari ada workforce optimization, tapi tidak sebesar ketika kita tidak mengadjust ininya, allowance-nya. Jadi kita kemarin mengadjust, contohnya misalnya harga sewa rumah memang menurun gitu ya. Jadi kita adjust housing allowance-nya. Kemudian berapa yang dulu memang masih mengizinkan grandfather atau memakai policy yang lama, ketika sudah ada policy yang baru terkait adjustment masih diteruskan gitu ya. Sekarang udah nggak bisa sama sekali. Itu jadi beberapa adjustment yang kita lakukan. Nah ini sangat-sangat bisa bervariasi, berbeda, yang penting tidak menyalahi peraturan perundang-undangan ketika akan mengadjust. Dan nanti juga komunikasinya juga harus bagus, agar tidak terasa seperti di cut off gitu ya kira-kira. Memang adjustment. Nah contoh yang terakhir adalah flex benefit misalnya. Ini kemarin dulu sempat mencuat, tapi rasanya kok terakhir nggak terlalu terdengar lagi, atau beberapa konsultan sudah mencoba menerapkan di mereka. Ibaratnya gini, jadi kita masuk ke rumah makan Padang, mau makan apa kan menunya banyak itu. Nah menunya seperti ini. Jadi kalau benefit itu kita bisa membuat dan harus bisa dikuantifikasi. Masalah kita kan menentukan gitu. Pokoknya misalnya kita ajak kawan makan ada 6 orang. Lo mau makan apa silakan nih. Pokoknya satu porsi, satu piring, hanya boleh ngambil satu piring kan. Ya satu orang satu piring lah gitu. Mau lauknya apa aja, tapi yang penting ketika makan ke kasir, harganya tidak lebih dari 50.000 satu piring. Nah itu kira-kira konsepnya. Jadi kita bisa milih bagi yang muda-muda nih kan nggak perlu pensiun misalnya, buru-buru mau pensiun gitu ya. Orang milenial tuh bisa pindah-pindah gitu. Buru-buru dia mengambil benefit pensiun gitu. Dia cuti saya dibanyakin gitu. Kemudian ada lagi misalnya, tapi saya tetap perlu health insurance atau perlu apa gitu ya. Nah, itu ada berapa menu, dan kita tinggal pilih sehingga totalnya sesuai dengan eligibility-nya dia. Gitu kira-kira. Nanti nggak usah dibaca sih, nanti kita share slide-nya, bisa dapat ya. Jadi seperti itu tadi. Menunya boleh ngambil apa aja, anytime bebas, benefit-nya boleh pakai mau nggak pakai life insurance boleh, nggak pakai retirement plan boleh, tapi saya pilih
dental misalnya, atau saya pilih health atau pilih commuting, tunjangan transportasi harian itu. Nah, itu baru nanti satu piring selesai harganya sekian, ya udah sesuai dengan budget saya. Ini flex. Oke, yang terakhir kita lihat ketika sudah semuanya dan kita harus melakukan adjustment, kita harus membuat strategi communication, karena apa yang kita udah mendesain program bagus tapi komunikasinya kurang bagus, persepsinya atau jatuhnya nanti pas implementasi bisa aja tidak bagus hasilnya gitu ya, karena sudah didesain bagus tapi nggak nyampe message-nya ke para employee. Makanya kita harus define nih, apa sih gitu, kenapa kita melakukan perubahan ini, adaptasi ini, bagaimana kita melakukannya, caranya gimana, dan tujuannya apa. Nah, itu apa namanya, itu akan membuat, karena dengan komunikasi ini yang pertama tujuannya kan membuat orang ngerti, ketika aware, ngerti, mereka understanding, dan mereka menerima, kan harapannya menerima perubahan, acceptance. Kalau sudah acceptance bisa commit gitu loh, bisa commit dan bisa melakukan action seperti yang kita harapkan. Kalau komunikasi yang nggak bagus ya tadi hasilnya kurang bagus. Salah satu contoh yang bisa dipakai adalah misalnya mau komunikasikan compensation package setiap tahun, misalnya waktu kenaikan gaji gitu ya. Jadi mereka ngerti sih komponennya apa aja sih, ini untuk apa, tunjangan ini saya dapat tunjangan itu apa, ini kenapa dapatnya sekian dan lain-lain gitu ya. Itu lebih membuat awareness terhadap paket yang dia terima. Jadi tidak terjadi banyak pertanyaan karena dia nggak ngerti kenapa saya dapat sekian sampai sekian. Kecuali pas job offer-nya sudah jelas, kemudian juga tinggal kita sampaikan perubahan-perubahan selama bekerja. Yang terakhir juga ini banyak program ini juga banyak ditentukan tidak hanya dari CNB, tapi nanti dari line leaders. Jadi manajer kontrak, manajer SCM, manajer IT kita, manajer operation kita gitu ya. Mereka akan ditanya pertama kali oleh anak buahnya. Kadang-kadang jawabannya gitu kan sering di Indonesia, udah tanya HR aja, saya juga nggak ngerti gitu. Nah itu sebenarnya bukan jawaban leader yang bagus, karena dia harus mengerti apa, karena sebagai leader kan sebagai strategic partner ISR, dia kepanjangan tangan dari manajemen juga, jadi program-program bisnis kan akan melalui pada para manajer itu gitu. Jadi dia role model bagi ke employee-nya. Makanya kan ada peribahasa guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya, apa namanya, itulah fungsi leader, jadi memberikan role model. Dan juga share the joy, kalau ada keberhasilan dirayakan bersama, kalau ada kesusahan ya ditanggung bersama. Gitu. Makanya saya suka dengan filsafatnya Pak Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo, Imadyo Malungkarso, atau Duri Andayani. Leader itu kalau posisinya dia di depan memberi contoh, kalau pas di tengah-tengah kerumunan atau employee memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan, itu sudah komplit lah gitu ya. Nah mereka kalau kita melakukan perubahan total rewards, ya sebaiknya itu mengengage mereka dulu sebelum di launch ke khalayak secara keseluruhan, karena nanti kan mereka akan ditanya gitu, kenapa ini berubah, kenapa ini, kenapa itu gitu oleh anak buahnya, agar mereka bisa menjadi focal point atau kepanjangan tangan kita dan juga corong komunikasi kita. Itulah apa namanya. Jadi kalau selama ini hubungannya kurang bagus sama leader, nah kita perlu bentuk seperti itu. Misalnya dengan klinik, SR fair, atau bikin booth atau macam-macam lah. Ya. Jadi bisa untuk memberikan ke mereka. Oke, yang terakhir kita takeaway dari dari presentasi kali ini, wah cukup panjang juga berbusa-busa. People, jadi karyawan itu seperti jargon yang di Indonesia adalah aset terbesar bagi perusahaan, still the most important asset, makanya kita harus pupuk, kita rawat, dan tujuannya CNB ini bukan untuk kita mereward kok, jadi apa ya, tujuannya adalah untuk memberikan reward yang pantas, bagus, proper bagi employee, di mana bisnis juga senang karena cost-nya terjaga, optimal, setepat sasaran, tapi juga employee juga senang, artinya dia merasa mendapatkan penghargaan gitu ya, bukan saya pikir dengan kondisi banyak demo dan lain-lain banyak mungkin ya ketidakpuasan lah, jadi kita selesaikan yang problem-problem seperti itu. Kemudian kalau ada potensial cost saving ya segera dieksekusi, terutama dalam kondisi saat ini. Kalau kita melihat di policy kita ada flag, ini udah nggak cocok ini, nah itu segera kalau sebagai HR profesional atau CNB profesional sebaiknya tidak menunggu arahan. Jadi kalau kita punya, oh ini harusnya
walaupun kita senang ya kalau tidak di-adjust kan kita sebagai employee ya terimanya itu ya, tapi it's not the correct way gitu. Jadi kalau karena kita ngerti duluan, kalau ini bisa di saving ya why not gitu. Itu akan mendrive revenue lebih bagus. Adaptif, jadi kalau punya structure yang berbeda ya acknowledge it's different, bisa kita adjust, bisa kita improve, atau kita stay the same, tidak ada yang salah, tapi nanti waktu yang akan membuktikan apakah hasilnya akan bagus atau tidak dengan parameter-parameter yang tadi. Open dan continuous communication, kalau tidak ada komunikasi yang baik, tidak terjalin saling trust, atau tidak ada transparansi, tidak semuanya bisa dibuka, tapi setidaknya konsep-konsep reward harus dimengerti baik oleh rekan-rekan sama HR, kepada leader-leader, dan juga kepada employee. Kalau tidak terjadi saling pengertian dan mengerti kenapa begini, kenapa begitu, ya itu lebih banyak pertanyaan daripada jawaban nanti gitu. Kemudian yang terakhir yang selalu menjadi pegangan adalah kita harus bisa mempertanggungjawabkan segala macam perubahan ini. Jadi kalau memang diganti, polisinya sebaiknya juga tetap disesuaikan atau diganti, karena nanti ada audit, ada akuntabilitas kita lah untuk mengupdate polisi tersebut agar tercatat gitu ya, karena segala macam rekodnya ada. Kalau tidak ada, biasanya urusannya panjang nanti gitu ya. Bahkan sampai kalau ke pengadilan kan kita harus memberikan bukti. Nah, bukti itu salah satunya adalah company policy dan perubahan-perubahan. Itu saja kira-kira. Terima kasih. See you later. Jangan lupa di tahun 2022 Qatar sebagai tuan rumah World Cup. Jadi mudah-mudahan bisa ada yang kesini dan nonton. Kita bisa nonton bareng-bareng. Linkin saya dari situ bisa di-connect kalau memang diperlukan untuk lebih lanjut. Di luar ini juga nanti kalau mau japri-japri, mau berkonsultasi silakan. Hanya nanti saya timing waktunya saya menyesuaikan. Itu kira-kira. Mbak Ayu, terima kasih banyak atas kesempatannya. Alhamdulillah cukup berbusa-busa. Silakan untuk sesi pertanyaan. Lumayan nih. Kita sisa waktunya masih ada kurang lebih setengah jam lagi ya Pak untuk menjawab pertanyaan dari peserta nih. Lumayan banyak. Oke, kita langsung mulai aja dari pertanyaan yang pertama nih dari Pak Taufin. Saya minum dulu lah ya. Oke, siap Pak. Oke, pertanyaan dari Pak Taufin nih Pak. Poin dari slide yang continuous review tadi, maksud dari poin on board candidate versus job offer, apakah murni tentang angka saja? On board, ya, oke. Murni tentang angka, ya. Sebenarnya kalau kita membuat, mana Pak? Dari Pak Taufin, Pak. Mungkin Pak Taufin bisa dibuka. Oh ya, boleh. Nanti kontaknya biar nggak salah gitu, maksudnya angka aja, seperti apa. Oke, coba kita dibuka mic-nya kalau Bapaknya masih ada. Halo Pak Taufin. Saya stop sharing dulu ya. Halo. Oke, halo Pak. Ini saya baca di chat nih pertanyaan Bapak. Bisa dijelaskan lagi Pak gimana maksud pertanyaannya ke Pak Sigit? Mungkin sekaligus klarifikasi pemahaman ya. Khawatirnya salah paham. Ya, Pak Taufin. Di situ kalau saya paham, itu membandingkan antara jumlah yang masuk on board. Jadi karyawan yang baru masuk sama yang offer, itu maksudnya ada karyawan yang dapat tawaran di luar yang mau di hijack. Benar gitu nggak? Atau aku salah paham nih? Ini sebenarnya kalau secara konteks ya, ini kan kita bicara. Terima kasih Pak Taufin ya pertanyaannya. Jadi kalau konteks bicara konteksnya, ini adalah hiring success ratio. Namanya sukses itu kan hiring itu kan kita tidak bisa hire hire satu posisi kemudian ya udah kita tawarkan satu orang, ya udah masuk kan dari seleksi berapa orang. Nah, itu yang kita mau dapatkan adalah apakah kita dengan biasanya kan kita menawarkan job offer ya, paling enggak. Job offer itu adalah posisinya sekian, grade-nya sekian, benefit-nya ini, gajinya sekian, kalau ada variabel pay atau bonus biasa sekian gitu ya. Nah, itu yang pengen kita gali adalah berapa sih yang ditolak gitu ya. Nah, kalau ditolak itu kan indikasi dia tidak tidak tertarik. Nah, tidak tertarik mungkin gaji dia memang lebih tinggi atau dia tidak, walaupun sudah ngelamar, ketika kan dia waktu ngelamar tidak tahu apakah ini rewardnya seperti apa. Nah, pasti waktu sudah dapat job offer, nah berapa yang kita tolak persentasenya yang ditolak oleh kandidat. Jadi
Kalau percaya tinggi, nah ini kita analisa kenapa sih gitu. Nah, untuk yang on board kandidat vs job offer itu, jadi job offernya misalnya bisa aja kan dia tidak jadi gabung gitu. Jadi pertama ditolak, kemudian negosiasi bisa jadi. Tapi ada faktor lagi kadang-kadang sudah diberikan job offer, tapi nanti tidak jadi gabung karena sudah setuju nih tidak jadi gabung dengan alasan apa gitu misalnya. Nah, ada kasus nggak? Kita hanya lebih apa ya, membuka beberapa faktor lah untuk menganalisa ini. Memang angka murni, dia akan murni angka untuk bisa melihat apa namanya persentasenya gitu. Gitu Pak. Menjawab ya? Oke, gimana Pak Taufin? Apakah pertanyaan Pak Sigit menjawab? Sudah, terima kasih. Oke. Iya, siap. Oke, next kita lanjut aja dari Pak Triaji nih. Pak Triaji nih, nggak usah saya bacain ya, langsung aja ngomong gimana Pak? Boleh, saya grogi Pak Sigit. Jawabnya nih. Pak Sigit mau. Tadi pada slide total reward scheme, saya melihat ada apa namanya ini susunan gitu ya, yang semakin tinggi, mulai dari basic ya, tadi basic salary dan sebagainya. Itu yang dimaksud itu tentang komparasio ya maksudnya ya? Komparasio 1, 2, 3, 4, 5 gitu? Bukan Pak, tadi gini, komparasio itu, kalau komparasio kan berapa persen terhadap midpoint structure, itu bicara gaji pokok itu. Gaji pokoknya berapa, ya gini, taruhlah grade 10 misalnya, gaji pokoknya 10 juta. Sedangkan di structure tersebut, di grade 10 ini, bergerak antara minimum 8 juta sampai maksimum 12 juta. Berarti kan komparasinya dia gajinya 10 dibagi midpoint 10. Jadinya kan 100% ya. Nah itu bicara itu kalau komparasi itu. Tapi kalau yang tadi itu bicara paket. Jadi dari mulai yang basic sampai dengan yang total. Kalau saya ibaratkan total paket yang pie gitu ya. Jadi ada basic salary, ada tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, ada bonus dan lain-lain. Karena kenapa harus dilihat seperti itu? Agar tidak menggelembung terlalu besar gitu lah. Jadi kita memberikan gaji besar, ternyata waktu dihitung kita juga harus memberikan bonus yang besar, juga double besar gitu istilahnya. Jadi agar mengerti berapa poin gaji pokok dibanding total semua personal cost. Karena kalau itu banyak hidden cost atau yang tersembunyi di situ kalau tidak mengerti, karena policy-nya misalnya tidak pernah dihitung nih total cost-nya, personal cost-nya berapa gitu ya. Itu Pak. Jadi bedanya seperti itu. Oke, iya. Makasih Pak. Ketika nanti berkompetisi di market, itu datanya juga kira-kira seperti itu. Kita mau lihat total jenderalnya semua dibandingkan, atau kita mau lihat gaji itu gaji. Nah, sering-seringnya kan gampangnya gini, employee A sama employee B sering kan nanya gajimu berapa di perusahaan sana gitu ya. Oh sekian gitu. Padahal di perusahaan sana dia nggak ada bonusnya, nggak ada apanya. Rasanya gajinya kayaknya besar gitu ya. Oh wah saya di sana dapat 20 juta. Padahal benefitnya minim, terus bonusnya nggak ada, terus nggak ada tunjangan tetap. Nah di sini kelihatan kok gaji saya cuma 10 juta ya. Rasanya kok lebih kecil kan, padahal bonusnya 1,5 kali gaji lah setahun, kemudian dapat tunjangan tetap, dapat ini, sehingga sebenarnya dia secara total paket totalnya lebih besar gitu. Tapi kan orang nggak tahu gitu, taunya hanya perbandingan gaji aja gitu. Itu kira-kira agar lebih turuh atau lebih holistik approach-nya Pak. Ya. Terus di bagian slide bawah tadi kan ada persentil 25 sampai sekian gitu ya. Ya. Slide bawah di situ, apakah itu juga ngikutin juga linear gitu? Itu nah itu bicara detail sih. Jadi apa namanya, kalau data di market itu akan bergerak kan range Pak. Kita nggak bisa data di salary survey itu tidak bisa memberikan manajer A gajinya sekian, nggak bisa. Jadi ada range gitu. Jadi itu yang diberikan range itu. Jadi range minimum range 25 percentile, range midpoint sama range 75. Nah, itu mana yang mau kita ambil sebagai komparasi, karena dia melindungi individu yang ada di dalam data point tersebut kan, yang submit kan banyak. Jadi biar nggak oh ini si A gitu, enggak. Jadi pakai range gitu. Oke Pak, sekalian ini saya nulis 2 kali nih.
Maaf ya Mbak Ayu, sekalian aja Itu oke Pak. terakhir. Ada konsultan yang menilai perusahaan kami itu P50. Ya, Apa namanya? berarti ngambil di posisinya. tengah-tengah lah gitu Ya, kira-kira. tapi ada konsultan yang lain lagi juga pada saat review di tahun berikutnya itu angka kita bahkan di P25 atau P30. Nah, tentang perbedaan persepsi dua konsultan ini gimana ya Pak ya? Apa yang menentukan? Yang menentukan adalah market datanya berbeda atau sama dulu. Rasanya berbeda karena Bapak misalnya di survei salah satu survei gitu ya, ada yang ikut tuh Astra, BCA gitu ya. Nah, itu Bapak bisa turun lah istilahnya gitu ya dibanding sama ya tergantung yang ikut, Pak. Nah, ikut itu komposisinya bisa berbeda. Jadi nah, itu yang kita alami di survei eksekutif. Jadi eksekutif untuk top director, kemudian presdir dan lain-lain. Itu yang ikut tiap tahun itu keluar masuk, jadi nggak pernah stabil datanya. Tapi kalau yang lain itu bisa cukup stabil. Nah, itu makanya tergantung yang ikut. Nah, saya sarankan kalau seperti itu mungkin range-nya terlalu besar, jadi ngambil yang beberapa company aja. Nanti itu bisa di-blended kok. Dia biasanya punya minimal 8 atau 9 company yang bisa diambil market datanya. Jadi pakai itu terus. Kalau pakai itu terus, it's the same gitu. Stabil ya. Tapi kalau yang ikut bisa beda-beda, ya otomatis berbeda dong. Range-nya orang bisa berbeda. Belum lagi yang ikut survei A yang ikut 100 company, yang survei B ikut 200, ya range-nya akan bisa berbeda-beda gitu. Ya, terima kasih Pak Sigit, Mbak Ayu. Oke, udah terjawab semua Pak ya pertanyaannya ya. Oke, next Pak, kita lanjut aja ke pertanyaan ketiga. Itu dari Pak Surya Adinata. Halo Pak Surya Adi. Halo Pak. Oke, langsung aja pertanyaannya dari Pak Surya. Ini salesperson untuk salesperson bagaimana cara untuk meningkatkan produktivitas dalam artian meningkatkan penjualan ya Pak melalui program recognition selain dengan insentif penjualan, gimana Pak? Ya, terima kasih pertanyaan. Jadi apa tentang sales ya? Salah satu karakteristik dari pekerjaan sales atau marketing memang biasanya adalah base-nya kecil, bonusnya besar, karena kan memang diharapkan dia jualan, semakin besar semakin banyak jualan atau berhasil meng-close order ataupun mendapatkan customer baru dan lain-lain. Nah, itu persentase dari revenue untuk situ ya masuk ke bonusnya sales. Nah, selain itu recognition ya biasanya tergantung dari strategi kita, apakah berapa persen. Nah, itu kembali lagi tadi dari CNB itu berapa package atau berapa total rewards yang bisa kita atur untuk membuat recognition program yang lain. Tapi rasanya karena itu lebih banyak ke pencapaian penjualan, memang biasanya dari variabel P atau bonus atau plus recognition program. Biasanya recognition itu misalnya sales of the month atau sales of the year, atau itu kemudian nanti dapat bonus berlibur di Bali 1 minggu bersama keluarga atau ke luar negeri atau kemana gitu. Banyak di situ karena memang dipacu secara karakteristik pekerjaan, banyak dipacu untuk menghasilkan untuk jualan atau menghasilkan revenue dengan mengakuisisi baik customer baru atau improve customer yang lama. Jadi seperti itulah Mbak, strateginya seperti itu. Oke Pak. Gimana Pak Surya? Apakah bisa dipahami Pak penjelasannya? Ya oke, jelas Pak Sigit. Jelas ya? Ya. Tapi memang, nah itu yang sering tapi kalau variabel P, kalau bonus di dalam undang-undang tidak ada pembatasan. Jadi how big can you can go. Even nggak memberikan zero pun juga boleh karena memang variabel P gitu ya. Tapi biasanya untuk sales karena dirangsang agar dia jualannya banyak, yaitu dia lebih melihat tapi tidak boleh melupakan basic salary karena itu yang menjadi jaring pengaman atau pendapatan bulanan gitu. Oke Mbak Ayu. Oke. Next Pak, karena waktunya tinggal 12 menit lagi ya. Kita langsung lagi aja. Menurut Bapak nih apa saja strategi yang dapat dipertimbangkan dalam melakukan benefit harmonization
adanya perbedaan struktur CNB pada kelompok yang berbeda, yang kerap dibutuhkan jika melakukan M&A atau dalam corporate restructuring. Menarik. Itu sebenarnya jawabannya bisa panjang sih. Nanti mungkin saya one on one aja lah kalau itu ya. Tapi secara ya one on one boleh kontak ke saya karena nanti harus dipertimbangkan karena kita menggabungkan dua skema. Kalau agak-agak mirip bisa oke. Tapi kalau tidak mirip atau jauh jumlahnya itu memang jadi masalah. Tapi secara umum memang dari kita berangkat nanti harmonisasi biasanya apakah langsung menjadi, biasanya kan jalan dulu ya. Jadi kalau ini tergantung siapa yang mengakuisisi atau equal merger atau siapa yang diakuisisi, tapi biasanya jalan dulu, tapi kemudian memang ada tim transition yang harus, tidak hanya CNB itu, karena memang kerjaannya nanti ada beberapa penyesuaian, ada IR-nya, ada manpower-nya sendiri dari CNB. Tapi yang kita akan bergerak bertahap, jadi biasanya dari strukturnya dulu, strukturnya bisa masuk atau enggak, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Kemudian employee di mapping lagi, atau perlu kita membuat struktur baru, kalau sudah susah untuk di blended. Kemudian employee baru di mapping seperti itu. Kemudian secara policy atau benefit, kan biasanya juga berbeda. Employee A menyediakan hutang cicilan employee bisa mengambil cicilan mobil, yang employee bekasnya yang B misalnya tidak punya. Nah, ini akan mendrive pertanyaan apakah kita mau mengadopsi, kalau saran saya employee biar senang juga, dan kita juga ya biasanya yang bagus dipakai, yang kurang bagus diganti atau ditinggalkan. Nah itu cuma nanti harus diukur secara akhir total terhadap paket keseluruhan. Jadi misalnya jangan sampai dua-duanya digabung sehingga benefitnya jadi super berlebihan istilahnya. Si A kebetulan tidak punya, si B punya, dipakailah si A yang ini. Si B punya, yang si A nggak punya, dipakai yang si B. Jadi tumpuk-tumpukan gitu ya, banyak gitu istilahnya. Nah itu juga harus disimplifikasi, mana yang memang diperlukan sesuai dengan konteks bisnisnya, mana yang tidak. Baru kemudian setelah selesai semuanya ya harus dituangkan menjadi policy yang baru dan di-announce ke employee. Tapi biasanya yang dilakukan adalah employee tidak berubah dulu gajinya atau take home pay-nya, tapi nanti pelan-pelan akan dimasukkan atau direm. Yang ketinggian akan direm agar bisa masuk di structure, artinya tidak dinaikkan. Yang kurang atau di bawah range itu bisa naikkan pelan-pelan nanti gitu ya, sampai dengan semua orang masuk di dalam skala. Kemudian yang untuk benefit juga biasanya di freeze stepnya pertama agar clear, baru nanti setelah baru bisa diumumkan. Dan tentunya untuk yang terakhir memberikan awareness bagi employee kapan akan diharapkan akan terjadi perubahan yang baru. Jadi mereka juga nggak nunggu lama, nggak tahu kapan akan bisa jadi. Itu kira-kira, Mbak. Oke Pak. Untuk Pak Chandra Ekayana, mungkin nanti kalau mau lebih jelas lagi bisa kontak langsung Pak Sigit di Tele kali ya Pak ya. Terima kasih Pak Sigit. Ya. Ya, Pak. Thank you. Oke, next question Pak. Ini menarik sih karena pasti banyak terjadi di teman-teman di perusahaannya ya. Oke. Kira-kira seperti apa nih Pak komposisi komben yang ideal untuk perusahaan kelas menengah ke bawah, dan bagaimana cara kita meyakinkan ke atasan bahwa dengan stimulus komben yang ideal itu nantinya akan meningkatkan engage karyawan ke perusahaan. Menarik nih Pak. Iya, dan juga panjang sih Mbak. Iya. Jadi yang pertama perlu dipahami adalah menengah itu, bayangan menengah kan bisa berbeda ya. Apa yang dimaksud dengan menengahnya dulu. Jadi apakah dari sisi revenue, apakah dari sisi misalnya kalau bank kita ambil bank papan atas lah, Mandiri, BCA gitu ya. Yang menengah apa level-level Bukopin misalnya gitu ya. Itu perlu dilihat. Jadi yang untuk bisa melakukan review, kita harus tahu sebenarnya selalu akan kita mulai dengan pertanyaan where are we now. Jadi yang pertama adalah apakah kondisi yang menengah tadi dengan kompetitor yang sama, nah itu sudah punya data salary survey atau market data seperti apa, udah ada belum. Nah kalau belum ada ya kita adakan dulu, baru nanti kita akan memproject sekian nih posisinya.
mungkin kalau terlalu jauh ketinggalannya, misalnya kita udah menselect kompetitor yang kelas menengah tadi, itu di survei ada Mbak opsi itu, jadi nanti bisa dicari. Kemudian kalau sudah didapatkan, kemudian kita select yang konservatif lah di P50 atau di middle gitu ya. Dan ternyata memang kita ketinggalan terlalu jauh, ya wajar aja, misalnya agak susah untuk menarik talent, agak susah juga untuk memberi motivasi karena kita at the end tidak pay peanut gitu istilahnya. Nah, kalau sudah mengerti posisinya, baru dirumuskan strategi berikutnya seperti apa. Nggak bisa sih langsung ujung-ujung naik, oh saya propose kenaikan gaji semuanya 30%. Ya ownernya marah-marah lah pasti. Ya. Jadi semua kan, jadi apa namanya, peran CNB ini unik karena sebagai hamburger di tengah ya. Kalau ekspektasi dari bisnis atau owner untuk perusahaan-perusahaan apa namanya dengan pemilih individual gitu ya, dia kan mengharapkan cost-nya kan rendah. Serendah mungkin karena kita bicara kapitalisme bukan koperasi. Ini kan dengan cost rendah revenue setinggi mungkin kan. Tapi dari sisi employee kan pengen reward-nya setinggi mungkin. Pekerjaannya kalau bisa biasa-biasa aja gitu ya. Nah, kan kita memanage dari dua sisi itu. Nah, itu harus bisa dilakukan dengan mendapatkan data dulu. Kalau data sudah ada baru kita bicara apa namanya next, what next, kemudian opsinya apa? Bisa opsi A, bisa opsi B, bisa opsi C, semuanya punya plus dan minus, mana yang manfaatnya atau benefitnya dibanding mudaratnya lebih banyak benefitnya. Nah, itu yang nanti kita pilih, didetailkan lagi, baru dipropos ke atas. Dengan harapan, dengan data-data yang kuat tentunya, dengan kondisi seperti ini, kalau tidak berubah, kita menghadapi resiko apa, disuplot dengan tadi ada beberapa attrition factor, kemudian attraction factor, hiring ratio, dan lain-lain. Itu kira-kira. Oke. Mbak Ratna, apakah sudah cukup bisa dipahami, Mbak? Ini Mbak Ratna nih. Kita unmute dulu. Oke. Jika tidak ada pertanyaan lebih lanjut, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Bapak Yulianto nih, Pak. Dalam kondisi survival... Saya kayaknya kenal itu Pak Yulianto. Oh. Ini angkat tangannya nih yang namanya Pak Yulianto nih, boleh di-mute dulu lah ya. Ya, salam kenal Pak Sigit, Ibu Ayu, salam kenal Pak Toto. Senang bisa ketemu di sini. Terima kasih. Siap. Ya, siap. Oke, ke pertanyaannya aja ya. Ini mau nanya langsung apa mau saya bacain nih, Pak? Ya, saya nanya apa ya? Ini kondisi survival dan strategi yang digunakan adalah cost leadership. Apa opsi yang ada untuk strategi rewards di kondisi new normal ini? Gitu pertanyaannya, Pak. Ya. Oke. Ya, terima kasih Mas Toto pertanyaannya. Jadi survival, ya. Kalau survival itu yang jelas prinsip utama adalah cost saving, udah pasti. Nah, cost saving itu ada hal-hal yang esensial atau non esensial. Kalau bisa dimulai dari non esensial, udah dihilangkan semualah. Tunjangan makan apa segala yang nggak penting-penting misalnya gitu ya. Kalau bisa di saving semuanya. Jadi itu yang akan bisa mengurangi beban perusahaan. Kalau tidak, istilahnya gini, kalau itu tidak dibayar, employee bisa hidup apa enggak? Pertanyaan ekstrimnya gitu sih. Jadi, bisa hidup, bisa jalan gitu. Ya sudah lah, gitu. Berarti memang waktunya seperti ini, tapi harus diberikan penjelasan kenapa itu yang kita target. Kemudian dikumpulin dari, kadang-kadang harus mutuin, memang dikumpulin dari beberapa hal gitu. Ada tunjangan itu gitu ya. Yang non esensial istilahnya. Kalau esensial memang perlu dan tanpa itu juga akan menjadi bumerang gitu ya, itu masih harus ada. Nah, kalau bisa seluruh cost-nya itu kalau kita bisa tahu komponen, kadang-kadang kan nggak tahu komponennya, sama nggak tahu berapa sih totalnya gitu ya. Suka-suka datanya ada di payroll atau finance, dicari datanya susah gitu, komponen ini apa gitu. Kalau bisa dapat dibuka semuanya, kalau bisa dapat, sehingga bisa kita adjust ininya, yang tadi kelebihan-kelebihan, tidak esensial. Nanti kalau sudah nggak ketemu, udah oke dan masih kurang, ya otomatis bergerak sedikit-sedikit ke kiri, tapi jangan sampai menyalahi undang-undang, itu istilahnya. Ya kalau undang-undang sudah mengatur tidak ada pengurangan, itu nanti debatable sih, bisa sama dengan kawan-kawan IR lah gitu ya. Kalau gaji dikurangi boleh nggak gitu. Nah itu kan sering. Apa yang dianggap gaji kan diperjanjikan kan sebenarnya pada saat job offer pertama kali gitu ya. Setelah dipromosi karena lebih baik, diberi lebih baik,
ya tidak diperjanjikan kan, employee juga menerima kan. Jadi apakah sampai dengan gaji saat awal join itu bisa dipotong sampai dengan kembali ke situ, padahal sudah jadi foreman, supervisor, team leader ataupun manager misalnya, kembali ke hire bisa enggak? Ya itu pemahaman terhadap undang-undang. Tapi memang eranya kalau dalam survival ya cost saving tidak mau harus mengurangi komponen. Kalau tidak mengurangi komponen, mengurangi jumlah. Kalau mengurangi jumlah artinya mengurangi headcount. Ya headcount-nya kuat nggak dengan kondisi bisnis dikurangi sekian persen gitu. Karena dengan pengurangan headcount kita akan bayar uang pesangon kan, sama aja. Itu akan keluar cost juga. Nanti tinggal hitung total yang bisa di saving sama total yang harus dikeluarkan. Kalau dengan pengurangan headcount ya. Oke. Begini Pak, ini kan waktunya udah mau time out nih 1 menit lagi nih Pak. Siap. Tapi ada masih beberapa pertanyaan sebenarnya dari peserta sesi. Mungkin kita, dari peserta sendiri, kalau misalkan saya tambahkan 5 menit, apakah tidak apa-apa atau kita mau time out aja nih sekarang? Saya masih atau yang masih punya pertanyaan nggak apa-apa kalau misalnya masih belum dijawab. Masih tapi tergantung. Sebenarnya masih ada beberapa sih Pak. Wah, ada yang minta. Tapi tergantung Mbak Ayu kalau kemalaman sih. Saya masih jam 4:30. Oke. Mungkin kita jawab satu pertanyaan lagi Pak ya. Iya. 5 menit 10 menit oke lah. Betul, 5 menitan kali bisa ya. Oke, kita pertanyaannya ambil dari Mbak Fiska Puspita di sini. Kalau misalkan mau brand smart market untuk level eksekutif, kalau ambil dari data annual report kompetitor, menurut Pak Sigit gimana? Ceritanya mau pakai paket hemat nih Pak, biar nggak perlu salary survey. Pertanyaannya lucu banget nih. Maksudnya menarik. Gimana ngambil, bisa diulang Mbak? Misal mau brand smart market untuk level eksekutif. Oh ini ya. Okay. Ambil data dari annual report kompetitor. Jawabnya bisa. Sebentar. Jadi gini, kalau dalam prinsip CNB secara profesional ya, kita tidak bisa katanya datanya itu kata temen, kata ini, oh saya ambil dari sana, ambil secara rahasia. Oh saya spionase lah gitu ya, spionase. Kemudian kalau bukan tidak ketahuan sih, maksudnya kita bisa berkreativitas ya. Tapi kalau data itu dipertahankan atau harus accountable, itu memang jalan satu-satunya adalah mengikuti salary survey. Karena salary survey itu data confidentiality dari partisipan yang ikut itu dijaga karena ada disclosure agreement untuk konsultannya. Makanya yang disajikan bukan data per individu, tapi data by range, percentile. Jumlah company pun ada batasan. Data nggak bisa keluar kalau yang memberi data hanya misalnya ada 2 atau 3 company, karena itu nanti akan terbuka siapa yang di sana, kita tahu dari gaji orang gitu ya. Nah, tracking ke individu itu yang paling dihindari karena itu melanggar data privacy gitu. Nah, memang jalan satu-satunya kalau itu ya beli survei eksekutif yang dari konsultan. Tiap konsultan punya survei eksekutifnya. Nah, kalau ngambil dari annual report ya bisa aja, cuma cara menentukan saya nggak ngerti nanti cara menentukan persentilenya gimana, ada sih data totalnya mungkin nanti dibagi total orang, tapi kan kita mau mengedres posisi ya, apakah VPHR di tempat saya misalnya lebih tinggi atau lebih rendah dibanding VPHR di industri hospitality misalnya gitu ya. Nah, itu memang data survei yang akan bisa menjawab itu gitu. Kecuali datanya nggak ada yang join surveinya gitu. Boleh sih, tapi kita namanya secondary atau tertiary resources. Jadi tidak bisa digunakan sebagai primary source untuk membuat decision di CNB. Boleh pakai itu, pakai survei yang gratisan pun boleh. Kan ada banyak konsultan memberikan survei gratisan ya, market survei manager ini sekian, di sales sekian, di marketing sekian, di law sekian gitu ya. Sudah sering terima PDF-nya kan tiap tahun gitu ya. Tapi kan itu kita tidak tahu jumlahnya berapa, dia dari perusahaan apa, dari
sebagai gambaran boleh, tapi kalau dijadikan decision making yang primary saya masih ragu gitu ya, karena kurang reliable biasanya gitu, Mbak. Gitu, Mbak. Oke. Baik, tadi yang bertanya ini Mbak Fiska ya. Mbak Fiska udah bisa dipahami, Mbak? Oh, nggak ada ya. Oke, kalau gitu karena waktunya udah habis nih Pak, mungkin kita akan tutup saja sesi sharing kita pada malam Boleh. hari ini. Nah, tapi sebelumnya saya mohon izin dulu buat peserta untuk mengaktifkan videonya karena kita akan mendokumentasikan sebentar. Saya pesan terakhir aja Mbak, sebelumnya mungkin nanti kalau yang masih ada pertanyaan, kalau via Telegram terhadap ada di OneHR bisa diteruskan di situ, bisa via grup atau Japri juga boleh. Kalau misalnya konfidensial, konteksnya sih nggak apa-apa, kita kan saling belajar aja. Kalau belum terjawab ya, karena memang itu. Saya sudah ngelis pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab juga sih Pak, jadi mungkin nanti bisa saya lempar ke grup tele aja kali ya Pak ya, biar semua bisa boleh. baca. Ya. Oke, gitu ya, aja. Termasuk ada sertifikasi ada di situ, nanti bisa di-share. Betul. Oke, Pak. Kita mulai aja dulu ya, saya screenshot sebentar. Kita say apa ya, Pak Sigit gitu. Jangan. Boleh ya? Nggak boleh, oke. Say cheese gitu ya. Oke, cheese. Oke. Untuk yang slide kedua. Oke, sekali lagi ya, cheese. Kita yang di belakang. Bocin.